Early Writings, halaman 36, paragraf 2. Saya melihat bahwa keempat malaikat akan menahan keempat mata angin sampai pekerjaan Yesus selesai di bait suci. Baik, jadi, dan kemudian akan datang apa? 7 malapetaka terakhir. Jadi keempat angin itu melambangkan apa? 7 malapetaka terakhir. Malapetaka ini membuat marah orang fasik terhadap orang benar. Mereka mengira bahwa kita telah mendatangkan hukuman Allah kepada mereka. Dan bahwa jika mereka dapat membinasakan kita dari bumi, maka malapetaka akan berhenti. Jadi lihat, angin penuh akan ditahan sampai kapan? Sampai pekerjaan Yesus di bait suci selesai. Ketika pekerjaan Yesus selesai di bait suci, tidak ada lagi pekerjaan perantaraan, pintu kasihan ditutup. Apakah Anda mengerti itu? Jadi pintu kasihan ditutup dan setelah itu adalah apa? 7 malapetaka terakhir, itu adalah masa kepicikan Yakub. Baik. Tapi tahukah Anda apa yang sangat menarik? Kita baru saja membaca ini kan? Halaman 36, paragraf 2 dari Early Writings, tapi Ellen White tidak berhenti di sini. Sebuah dekrit dikeluarkan untuk membunuh orang-orang kudus, yang menyebabkan mereka menangis siang dan malam untuk pembebasan. Ini adalah masa kepicikan Yakub. Kemudian semua orang kudus berteriak dengan derita roh, dan dibebaskan oleh suara Tuhan. 144.000 menang. Wajah mereka bercahaya dengan apa? Dengan kemuliaan Tuhan. Dengar, saya ingin Anda memperhatikan, ketika malapetaka, 7 malapetaka terakhir setelah pintu kasihan ditutup, ya, dekrit lain muncul. Ini bukan tanda binatang teman-teman. Pintu kasihan telah ditutup. Orang tidak bisa berubah antara orang jahat dan orang benar. Domba tidak bisa menjadi kambing dan kambing tidak bisa menjadi domba. Pintu kasihan telah ditutup. Apakah Anda mengerti itu? Tetapi setelah pintu kasihan ditutup, kita diberitahu bahwa dekrit lain diajukan untuk membunuh orang-orang kudus. Lihat, ada dekrit kematian. Jika Anda dapat lihat sebelum penutupan pintu kasihan, itu disebut tanda binatang. Saya tidak ingin Anda campur ini dengan dekrit kematian lain yang diberikan setelah penutupan pintu kasihan. Kutipannya sangat jelas, bahwa dekrit setelah penutupan pintu kasihan bukanlah tanda binatang. Ya, tidak akan ada yang mati martir selama waktu itu. Dan saya akan menunjukkan ini kepada Anda sebentar lagi. Baiklah, tetapi saat waktu kesusahan, ada masa kesusahan kecil, Ellen White hanya menyebutnya masa kesusahan, tetapi itu adalah tanda binatang. Dan kemudian ada masa kepicikan Yakub, yang merupakan 7 malapetaka terakhir, ini tidak sama dengan tanda binatang. Jadi Anda bisa mengerti itu, dan saya mengerti mengapa ada begitu banyak kebingungan dengan urutan peristiwa akhir zaman. Terutama bahkan ketika orang hanya melihat tulisan Ellen White, itu bisa membingungkan. Tapi dekrit kematian lain diberikan di sini. Early Writings, halaman 36, paragraf 1. Saya melihat bahwa kemarahan bangsa-bangsa, murka Allah, dan waktu untuk menghakimi orang mati terpisah dan apa? Berbeda. Satu mengikuti yang lain, mereka tidak tumpang tindih dengan cara apapun. Peristiwa datang sesuai urutannya, Ellen White mengatakan di awal. Juga bahwa Mikael tidak berdiri, dan bahwa masa kesusahan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, belum dimulai. Bangsa-bangsa sekarang menjadi marah, tetapi ketika imam besar kita telah menyelesaikan pekerjaannya di bait suci, dia akan berdiri, mengenakan pakaian pembalasan, dan kemudian 7 malapetaka terakhir akan dicurahkan. Tahukah Anda bagian yang saya tandai di sini, berwarna kuning, sebenarnya ditemukan dalam Wahyu pasal 11? Ellen White mengatakan 3 peristiwa ini terpisah dan berbeda. Kemarahan bangsa-bangsa, murka Tuhan, waktu untuk menghakimi orang mati. Lihat, di mana kita melihatnya? Di sini, saya minta maaf, saya tidak tahu apakah layar saya menghalangi yang terakhir. Tetapi kemarahan bangsa-bangsa adalah selama masa tanda binatang itu, yang mengarah ke sana. Murka Allah, sangat jelas dalam Alkitab dalam Wahyu pasal 16. Tapi saya pikir itu pasal 15 ayat 1. Murka Allah adalah 7 malapetaka terakhir. Dan waktu untuk menghakimi orang mati. Nah, itu mengacu pada apa? Jika Anda mempelajari tentang milenium, pelajaran 1 jam lagi, Anda akan melihat dalam Wahyu 20 bahwa orang-orang kudus, mereka dapat duduk di takhta untuk menghakimi. Kita perlu menghakimi siapa? Yang mati? Siapa yang mati? Semua orang jahat yang tidak masuk surga. Jadi kita perlu melakukan ini selama 1000 tahun penghakiman, peristiwa datang sesuai urutannya, mereka terpisah dan berbeda satu sama lain.
Jadi teman-teman, saya ingin Anda menerima ini dan mengerti ini. Lihat, di mana kita? Di mana kita? Kita berada pada titik di mana peningkatan bencana terjadi. Pada titik di mana keputusan kematian akan segera datang. Beberapa wabah penyakit seperti ini, beberapa masalah lagi dalam perekonomian, beberapa lagi bencana alam yang mengguncang dunia ini. Dan segera kita akan memasuki masa kesusahan itu. Dan adalah saat ini umat Tuhan akan dipenuhi dengan Roh Kudus, hujan akhir. Saat ini meterai Tuhan akan mulai ditempatkan pada anak-anak Tuhan dan umatnya. Dan teman-teman, kemudian pintu kasihan akan ditutup setelah itu. Ketika setiap orang telah membuat keputusan dengan cerdas untuk atau menentang Kristus, maka Kristus menghentikan perantaraannya. Dosa-dosa dihapuskan, 144.000 yang masih hidup, tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Dan, ketika kedatangan Yesus yang kedua, Yesus membangkitkan semua orang yang benar, mereka tidak akan mengingat dosa lagi. Tetapi selama waktu ini dekret kematian lain diberikan, namun tidak akan ada lagi kematian orang-orang kudus. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita, dan gerakan terakhir akan sangat cepat. Teman-teman, Warren Buffett, yang berusia lebih dari 80 tahun mengatakan dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Saya tidak pernah mengalami lockdown seperti ini. Dan saya tidak tahu seperti apa ekonomi kita nanti di negara kita, ketika semuanya dipulihkan kembali. Apakah itu akan kembali seperti biasa? Kita tidak tahu, tapi saya pikir kita melihat kalimat ini terpenuhi di depan mata kita hari ini. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita, dan gerakan terakhir akan apa? Akan sangat cepat. Jangan berpikir tanda binatang itu akan berlangsung selama 1 tahun, bahkan jangan berpikir itu akan berlangsung selama 6 bulan. Alkitab berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Anda tahu, peristiwa-peristiwa akhir zaman ini, jangan berpikir ketika dekret kematian diberlakukan dan Anda masih bisa akan bekerja seperti biasa. Selected Message Volume 2, halaman 35, paragraf 3. Kita sekarang tidak dapat menggambarkan dengan akurat adegan-adegan yang akan terjadi di dunia kita di masa depan, tetapi inilah yang kita ketahui. Bahwa inilah saatnya ketika kita harus apa? Harus berjaga-jaga untuk berdoa, karena hari besar Tuhan sudah dekat. Setan sedang mengumpulkan kekuatannya. Kita perlu berpikir dan tenang, dan untuk merenungkan kebenaran wahyu. Dan teman-teman, setan sedang mengumpulkan kekuatannya hari ini. Pertanyaan saya adalah di mana anak-anak Tuhan? Apakah mereka berjaga-jaga untuk berdoa? Apakah kita belajar untuk menjadi bijaksana dan tenang, dan belajar untuk merenungkan dan memikirkan kebenaran dari Alkitab?